ini terlalu singkat ketika kita hanya melakukan satu hal. Dan dunia ini terlalu sempit ketika kita hanya tinggal di satu tempat. Jadi intinya, coba hal baru, jangan tinggal di zona nyaman. Apapun tantangannya tetap hadapi, karena semakin banyak tantangan yang kita coba, hal baru yang kita coba, maka ilmu yang kita dapat juga semakin banyak. Dialah Ardiwan Halawa, pemuda usia 20 tahun yang memiliki banyak prestasi. Pemuda yang akrab disapa Ardiwan ini berasal dari daerah tertinggal di Pulau Nias, tepatnya di daerah Orahili, Kabupaten Nias Utara. Ardiwan merupakan anak muda yang begitu gigih dalam meraih mimpi. Ia bercita-cita mengubah hidup menjadi lebih baik dan bisa memotivasi anak muda dari daerahnya. Yang menjadi motivasi saya sudah merasakan sakitnya tinggal di daerah tertinggal. Kemudian saya sudah merasakan juga betapa pahitnya hidup dianggap remeh oleh orang lain karena bisa dibilang dari keluarga yang kurang terpandang. Jadi hal itu memotivasi saya untuk bisa berkembang, membantu orang tua saya. Kalau saya jadi orang sukses, maka saya percaya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan juga bisa menjadi orang sosok yang bisa mengangkat derajat keluarga. Di sebuah kampus swasta di Kota Medan inilah Ardiwan menempuh pendidikan. Mahasiswa jurusan sastra Inggris ini dikenal sebagai mahasiswa yang taat, aktif dan memiliki banyak prestasi. Ada sejumlah kegiatan yang diikuti oleh Ardiwan, seperti perkumpulan ibadah kerohanian singkat bernama Kelompok Firman dan Studi. Ardiwan juga tergabung dalam sebuah kelompok belajar bahasa Inggris. Keterlibatan Ardiwan dalam berbagai kegiatan di dalam dan luar kampus mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari dosennya Roni Sembiring. Ia kagum dengan sosok Ardiwan. Meskipun aktif dalam berbagai kegiatan, namun tidak pernah mengganggu nilai akademiknya. Menurutnya Ardiwan bisa menjadi panutan bagi mahasiswa lainnya. Nah, ini yang menjadi suatu kebanggaan kita ya, walaupun Ardiwan yang kita tahu dia berasal dari Nias ya, dan ini suatu kebanggaan juga dan khususnya pasti membanggakan dari daerah dia berasal dari mana, yaitu dari Nias. Di mana yang dari daerah pun bisa memberikan kontribusi yang baik ya bagi universitas ini, khususnya bagi Fakultas Bahasa dan Seni. Pada awal tahun 2024, Ardiwan terpilih menjadi Duta Utama Putra dalam ajang pemilihan Duta Muda Indonesia. Ini merupakan salah satu prestasi Ardiwan yang cukup membanggakan. Ardiwan juga kerap melakukan kegiatan sosial bersama teman-temannya, seperti berbagi ilmu pengetahuan bersama anak-anak yang tinggal di daerah marginal. Biasanya, Ardiwan mengajari anak-anak tersebut belajar bahasa Inggris secara gratis. Kali ini Ardiwan berbagi kasih kepada anak-anak yatim dan duafa. Bersama temannya, ia mengunjungi panti asuhan Kasih Amal bersama di Jalan Sehati Medan Perjuangan. Di sini mereka berbagi kebahagiaan dengan mengajak anak-anak bernyanyi lagu rohani dan berdoa bersama. Tak lupa, ia juga memberikan bingkisan dari donasi yang ia kumpulkan bersama teman-temannya. Sejauh yang kami kenal itu dia adalah sosok yang suka menolong dan juga dia itu selalu peduli tentang kita sebagai partnernya, dan kalaupun misalnya ada menghadapi sesuatu masalah dia itu tidak segan-segan untuk merespon. Ketika kita juga meminta saran dari dia, dia juga selalu memberikan saran-saran yang terbaik. Dan juga menurut aku dia adalah orang yang pekerja keras. Dia ke Medan itu adalah sebagai seorang perantau, tetapi di balik title-nya sebagai seorang perantau itu dia itu mau mengusahakan yang terbaik dalam perkuliahan dan studinya itu untuk mendapatkan dan memberitahukan berita yang terbaik juga bagi keluarganya yang mungkin jauh dari dia. Semangat dan kegigihan Ardiwan bisa menjadi contoh baik bagi anak muda lainnya. Dari sosok Ardiwan pula, kita bisa belajar bahwa jika punya niat dan keinginan untuk maju, maka jangan takut untuk memulainya.
Mensyukuri bakat yang dimiliki dapat dilakukan dengan cara tekun berlatih. Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki semakin meningkat, bahkan dapat memunculkan potensi lain di dalam diri. Selain berlatih, dibutuhkan komunitas sebagai tempat belajar, memperluas jaringan pertemanan, bahkan meningkatkan kapasitas kepercayaan diri. Tak jarang, komunitas memberikan peluang-peluang baru sebagai wadah aktualisasi diri. Hal ini yang disadari oleh Antoni Budiman, anak muda Medan yang tergabung dalam paduan suara sekolah bernama Methodist 2 Chamber Choir atau yang sering disebut dengan M2CC. Antoni bergabung menjadi anggota M2CC sejak kelas 2 SMA. Pengalaman bernyanyi dari panggung ke panggung menumbuhkan rasa percaya dirinya. Ketertarikannya pada dunia tarik suara ternyata berlanjut hingga tahap universitas. Pemuda bersuara tenor ini mengambil program studi Church Music di Tainan Theological Music and Seminary, Taiwan. Ia juga aktif mengikuti kompetisi vokal baik dalam dan luar negeri. Salah satunya meraih medali silver pada ajang China Songs Contest Water Cube Cup tahun 2023 di China. Oke, bakat yang kita punya itu kan merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kita berbakat, ya kita harus punya tanggung jawab untuk mengembangkannya. Ketika kita mengembangkannya, saya yakin Tuhan akan memberikan yang lebih lagi pada kita. Bersama Methodist 2 Chamber Choir, Antoni telah mengikuti tur mancanegara dengan misi mengenalkan budaya Indonesia di mata dunia. Ia dan kelompok paduan suara yang dibentuk tahun 1996 ini juga kerap melaksanakan konser di dalam negeri. Seperti baru-baru ini, M2CC menggelar pertunjukan A Baby Changes Everything, sebuah musikal Natal karya Deborah Craig Clark dan David C. Clydesdale. Diadakan di Konsert Hall Graha Methodist Medan, musikal ini menceritakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa harapan baru bagi umat Kristen. Musikal Natal ini merupakan wadah bagi anak muda untuk mengekspresikan bakat mereka dalam bernyanyi, menari, dan bermain peran. Berbagai lagu puji-pujian dikumandangkan, di antaranya Make His Praise Glorious dan Wonderful Things. Ya, tahun ini kami sengaja memilih tema Natal. Ya, drama musikal kami memilih ini karena ceritanya dan juga semua aransemennya sudah bagus dan musiknya juga sudah bagus. Jadi kami hanya mempersiapkan semuanya, puji-pujiannya, tariannya, dramanya semuanya. Dan ini kan untuk Natal ya, untuk menyampaikan berita untuk semua yang akan datang. Sebagai pencinta paduan suara, Juliana Arsat antusias datang ke musikal ini. Menurutnya, pengembangan bakat orang muda harus senantiasa didukung. Karena Chamber Choir ini acaranya selalu bagus dan saya tidak pernah miss. Jadi setiap ada kayaknya tahunan mereka ya. Jadi kalau kecuali mungkin waktu saat COVID ya. Kalau mereka selalu mengadakan acara begini, saya selalu datang. Methodist 2 Chamber Choir hadir menjadi wadah bagi anak muda untuk bertumbuh dan berkarya. Mereka sudah membuktikan dengan mengoptimalkan waktu yang ada untuk mengembangkan bakat dan mencapai berbagai prestasi.